Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan perkembangan kurikulum sekolah dari masa ke masa dengan anggota kelompok Reda Husnul B, Rohma Baru Rufida, Metrilia Ernestin, Arum Windani, Ika Kristina, dan Indarwati. Perkembangan kurikulum sekolah dari masa ke masa. Definisi kurikulum. Kata kurikulum berasal dari kata kurir yang berarti berlari cepat, tergesa-gesa, menjelajahi, menjalani, dan berusaha. Hasibuan 1979 atau diartikan sebagai rancangan sejumlah mata pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa untuk naik kelas atau mendapatkan ijazah atau menyelesaikan studi. Fungsi kurikulum. Yang pertama, kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, kurikulum merupakan program yang harus dilaksanakan oleh guru dan siswa dalam proses belajar mengajar guna mencapai tujuan-tujuan itu. Yang ketiga, kurikulum merupakan pedoman guru dan siswa agar terlaksana proses belajar mengajar dengan baik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum mulai dari tahun 2004 sampai 2013. Untuk kurikulum 2004 itu disebut dengan istilah KBK. Sedangkan kurikulum 2006 itu disebut dengan KTSP. Dan kurikulum 2013 disebut dengan K13 yang sekarang ini sedang dilaksanakan. Untuk kurikulum 2004 disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai, spesifik indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. Kurikulum 2006. Pelaksanaan KBK masih dalam uji terbatas, namun pada awal tahun 2006, uji terbatas tersebut dihentikan dan selanjutnya dengan terbitnya Permen nomor 24 tahun 2006 yang mengatur pelaksanaan Permen nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi kurikulum dan Permen nomor 23 tahun 2006 tentang standar kelulusan. Lahirlah kurikulum 2006 yang pada dasarnya sama dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat yang dinamakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP. Penyusunan KTSP menjadi tanggung jawab sekolah di bawah binaan dan pemantauan Dinas Pendidikan Daerah dan Wilayah setempat. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 berbasis kompetensi memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum 2013 mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa, sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan. Kegiatan pembelajaran perlu diarahkan untuk membantu peserta didik menguasai sekurang-kurangnya tingkat kompetensi minimal agar dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan kompetensi belajar tuntas dan pengembangan bakat. Perbedaan kurikulum 2004 dan 2013. Perbedaan yang pertama, untuk kurikulum 2004 dan kurikulum 2006,
Standar kompetensi lulusan diturunkan dari standar isi, sedangkan kurikulum 2013 standar kompetensi lulusan diturunkan dari kebutuhan masyarakat. Yang kedua, kurikulum 2004 dan kurikulum 2006 ini sama-sama standar isi diturunkan dari standar kompetensi lulusan mata pelajaran. Sedangkan kurikulum 2013 standar isi diturunkan dari standar kompetensi lulusan. Perbedaan yang ketiga, kurikulum 2004 dan kurikulum 2006 sama-sama pemisahan antara mata pelajaran pembentuk sikap, pembentuk keterampilan, dan pembentuk pengetahuan. Sedangkan kurikulum 2013, semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Perbedaan yang keempat, untuk KBK 2004 dan KTSP 2006, kompetensi diturunkan dari mata pelajaran, sedangkan K13, mata pelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai. Perbedaan yang kelima, untuk KBK 2004 dan KTSP 2006, mata pelajaran lepas satu dengan yang lain, seperti sekumpulan mata pelajaran yang terpisah. Sedangkan untuk K13, semua mata pelajaran diikat oleh kompetensi inti atau tiap kelas. Perbedaan yang keenam, untuk KBK 2004, pengembangan kurikulum sampai pada silabus. Sedangkan untuk KTSP 2006, pengembangan kurikulum sampai pada kompetensi dasar. Dan sedangkan untuk K13, pengembangan kurikulum sampai pada buku, teks, dan buku pedoman guru. Perbedaan yang ketujuh, untuk KBK 2004, tematik kelas 1 dan kelas 2 ini mengacu pada mapel. Sedangkan untuk KTSP 2006, tematik kelas 1 sampai kelas 3 mengacu pada mapel. Sedangkan untuk K13, tematik integratif kelas 1 sampai kelas 6 mengacu pada kompetensi. Perbedaan KTSP dan kurikulum 2013. 1. KTSP, standar isi ditentukan terlebih dahulu melalui Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Setelah itu ditentukan SKL, standar kompetensi lulusan, melalui Permendiknas nomor 23 tahun 2006. Sementara kurikulum 2013, SKL, standar kompetensi lulusan, ditentukan melalui Permendikbud nomor 54 tahun 2013. Setelah itu baru standar isi yang berbentuk kerangka dasar kurikulum yang dituangkan dalam Permendikbud nomor 67, 68, 69, dan 70 tahun 2013. Perbedaan nomor 2, KTSP lebih menekankan pada aspek pengetahuan. Kurikulum 2013, aspek kompetensi lulusan ada keseimbangan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Perbedaan nomor 3, KTSP di jenjang SD tematik terpadu untuk kelas 1 sampai 3, sementara kurikulum 2013 tematik terpadu untuk kelas 1 sampai kelas 6. Perbedaan nomor 4, KTSP jumlah jam pelajaran lebih sedikit dan jumlah mata pelajaran lebih banyak dibanding kurikulum 2013. Sementara kurikulum 2013 jumlah jam pelajaran per minggu lebih banyak dan jumlah mata pelajaran lebih sedikit dibanding KTSP. Nomor 5, perbedaan KTSP. Standar proses dalam pembelajaran terdiri dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Sementara kurikulum 2013, proses pembelajaran setiap tema di jenjang SD dan semua mata pelajaran di jenjang SMP atau SMA atau SMK dilakukan dengan pendekatan ilmiah atau scientific approach, yaitu standar proses dalam pembelajaran terdiri dari mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. Sementara perbedaan nomor 6, KTSP dan K13, TIK sebagai mata pelajaran dan K13 teknologi informasi dan komunikasi bukan sebagai mata pelajaran, melainkan sebagai media pembelajaran. Nomor 7,
Perbedaannya, KTSP penilaiannya lebih dominan pada aspek pengetahuan, sementara ke-13 standar penilaian menggunakan penilaian otentik, yaitu mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan prosesan hasil. Dan perbedaan yang terakhir yaitu KTSP lebih menekankan pada aspek pengetahuan. K13 aspek kompetensi lulusan ada keseimbangan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.